Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kepada Allah SWT atas semua nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan hari ini, saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang segar, menikmati hangatnya matahari, dan banyak sekali kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah SWT secara for free, secara gratis. Salawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita selalu tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Sebentar lagi, insya Allah dalam beberapa hari, esok hari, kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang dirindukan, insya Allah, oleh orang-orang yang beriman, yaitu bulan suci Ramadan. Ramadan jatuh pada hari Selasa. Selasa esok, insya Allah kita masuk bulan Ramadan dari pertama, dan kita berharap pada Allah SWT kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, kita bisa menjalankan banyak ibadah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan ibadah kita nanti diterima oleh Allah sehingga kita bisa meningkat derajat kita dengan Allah menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa seperti yang diharapkan Allah. Saya mengatakan yang diharapkan Allah karena Allah itu memerintahkan kepada kita sambil berharap tentunya. Kalau di dalam ayat Al-Baqarah ayat 183 itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, terakhirnya itu Allah berharap ya, kita itu menjadi orang yang bertakwa, karena kita sangat paham bahwa orang yang bertakwa itu orang yang derajatnya paling tinggi di depan Allah, tanpa melihat dia orang kaya, orang yang berkecukupan, orang yang pintar, atau orang yang segala macam ras, misalnya nggak melihat ke situ. Tetapi Allah melihat orang yang mulia di depan Allah ada orang yang bertakwa. Maka Allah berharap berikan kesempatan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, beribadah dengan secara maksimal, beribadah dengan khusyuk, ikhlas gitu ya. Tujuannya adalah kita bisa menjadi orang yang bertakwa, karena Allah mengharapkan sesungguhnya dengan takwa itu kita dijadikan Allah lebih mudah untuk masuk surganya Allah. Kenapa? Kita manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang berasal dari surga. Tempat tinggal kita itu di surga. Jadi kita berharap nanti di akhirat kita kembali ke surga. Tahu dari mana kalau tempat kita tinggal itu di surga? Ya, kita lihat sejarah yang disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, bahwa manusia pertama itu Adam. Tempat tinggal Nabi Adam yang pertama adalah di surga. Kemudian diuji atas kehendak Allah. Kemudian kita Nabi Adam dan anak keturunannya sampai kita sekarang ini diuji oleh Allah di muka bumi untuk menjadi khalifah, dan harapannya nanti setelah kita kembali ke Allah, setelah kita meninggal, Allah mengimpun kita lagi di surga. Maka Allah memberikan banyak petunjuk agar kita kembali ke surga. Ada guidance book, yaitu Al-Quran gitu. Sisi lain, kalau kita lihat cermati ayat 183 Al-Baqarah yang tadi saya bacakan, bahwa berpuasa itu memang dipanggil oleh Allah hanya untuk orang yang beriman. Jadi orang beriman itu yang akan tergerak hatinya untuk melakukan puasa. Orang yang tidak beriman, dia tidak akan respon apapun terhadap ayat ini. Tetapi orang yang beriman, dia akan tersentuh untuk bersemangat menjalankan puasa, karena hikmah puasa itu luar biasa. Saya bergeser sedikit dari saya katakan sebagai teori perilaku gitu ya. Kalau perilaku manusia, ini hasil riset juga mengatakan semacam itu. Kalau perilaku manusia itu akan berubah
berubah ya. Katakan dari perilaku yang buruk menjadi baik. Katakanlah contohnya, saya itu punya kebiasaan sholat subuh di masjid misalnya. Maka secara teori perilaku saya harus melakukan rutinitas bangun pagi sholat subuh di masjid setiap hari selama 21 hari. Artinya dari sebelumnya saya malas untuk ke masjid di waktu subuh, maka di treatment 21 hari rutin setiap hari itu sholat subuh di masjid. Maka teori itu mengatakan nanti kita akan terbiasa untuk bangun sebelum subuh dan terbiasa sholat subuh di masjid. Itu kalau dari sisi ibadah ya, gitu ya. Termasuk dari sisi kebiasaan perilaku yang baik, kedisiplinan misalnya. Kita lakukan hal yang sedemikian treatment tadi, kedisiplinan selama 21 hari, maka kita akan berubah menjadi apa yang kita harapkan. Asal kontinu dan konsisten. Nah, ternyata Allah sudah mengajarkan melalui Nabi Muhammad SAW bahwa treatment itu sudah diajarkan. Bahkan Allah mengajarkan dalam waktu 29 sampai 30 hari untuk menjadi orang yang berubah perilakunya menjadi perilaku yang lebih baik, yaitu di bulan Ramadan. Orang berpuasa secara sungguh-sungguh pasti dia akan mencoba untuk berperilaku lebih baik. Ya. Kita lihat saja nih, dari sisi sahur itu bangun malam yang sangat susah selama ini kita lakukan, tapi kalau kita bisa itu bangun malam untuk sahur, kemudian sholat subuh berjamaah di masjid kalau yang laki-laki gitu ya, utamanya akan ke masjid. Tapi kenapa kita bisa? Allah terima kita seharusnya ya, dari teori perilaku dan yang diajarkan oleh Allah tadi, harusnya kita menjadi manusia yang lebih baik. Kenapa? Karena kita sudah diterima oleh Allah selama 29 sampai 30 hari di bulan Ramadan. Artinya apa? Artinya Allah itu memang betul tahu kita manusia itu bagaimana. Ya, tujuan Allah itu sebenarnya ingin tadi menjadikan kita menjadi manusia yang masuk ke surga gitu. Masuk surga dengan derajat muttaqin yang bertakwa. Nah, untuk menjadi bertakwa itu ada prosesnya, ada ujiannya. Salah satunya misalnya di bulan puasa tadi, ujian kan banyak sekali. Di siang hari dari waktu fajar ya subuh sampai terbenam matahari maghrib, kita itu dilarang oleh Allah melakukan sesuatu yang sebelumnya boleh. Itu sebagai ujian. Apalagi panas yang terik gitu ya, itu ujian. Ya, ujian itu dilihat oleh Allah, dan Allah mengatakan puasa itu pahalanya langsung dari Allah SWT. Puasa itu untukku, kata Allah. Jadi apa? Jadi Allah itu ingin mendidik kita menjadi orang yang tangguh, orang yang kuat, orang yang banyak faedahnya di bulan puasa itu, untuk jadi orang yang bertakwa. Sehingga apa? Sehingga tujuan akhirnya adalah menjadi orang yang muttaqin. Nah, mungkin ada yang bertanya gitu, kenapa kita sekian waktu ya, kalau umurnya udah 40 tahun, umurnya udah 30 tahun, umurnya udah 25 tahun, 20 tahun, berapa bulan puasa yang sudah terlewati, tapi kenapa perilaku kita tidak berubah? Kita review diri kita, kenapa gitu ya? Jangan-jangan cara berpikir kita terhadap berpuasa, bulan puasa itu biasa saja, hanya mengatakan itu sebagai rutinitas pokoknya puasa itu ya sekedar menahan makan, menahan minum gitu, maghrib makan gitu, itu ruhnya hilang. Maka awali dari apa? Dari niat gitu. Niatnya bagaimana? Saya ingin berpuasa Ramadan itu untuk Allah gitu ya. Saya akan sungguh-sungguh berubah diri saya, karena tadi treatment gitu ya, dirubah jadi lebih baik itu memakan waktu minimal 21 hari. Allah masih kesempatan kita bahkan sampai 29, bahkan sampai 30 hari. Yang pertama berarti apa? Niat. Kalau saya pernah baca di NLP ya, orang mungkin yang pernah baca NLP, ada preposition yang keberapa saya lupa, ke-13 kalau tidak salah. Any action have a purpose. Artinya apa? Setiap tindakan kita itu pasti ada tujuannya. Ternyata itu sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW tahun 600 Masehi, mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat. Segala tindakan kita, segala amal kita itu tergantung niatnya gitu. Jadi niat itu menjadi kunci awal gitu. Orang sukses atau tidak, nyaman atau tidak dalam beribadah, ya, kita bisa menikmati atau tidak dalam bersuatu aktivitas gitu ya, dalam bekerja, dalam aktivitas itu diawali dari niat. Termasuk mahasiswa nih, termasuk pelajar, apakah dia bisa menikmati proses belajarnya, proses menjadi mahasiswa itu diawali dari niat. Kalau niat
niatnya sudah tidak pas, maka dia tidak nyaman gitu. Termasuk dalam ibadah puasa. Sehingga tujuan tadi Allah mengharapkan ke kita bahwa endingnya dari berpuasa itu bukan lebaran endingnya ya, bukan pakai baju baru, bukan. Endingnya adalah menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Kenapa sih jadi orang bertakwa itu penting? Karena orang bertakwa itu orang yang bahagia, pasti itu. Kenapa bahagia? Di situ yang ada dalam pikirannya cuma Allah gitu. Melakukan tindakan itu karena ikhlas, karena Allah. Orang mau mencaci atau menghina atau mencela, dia tidak akan, bahasa sekarangnya, mudah baper gitu. Kenapa? Karena orientasinya Allah. Itu orang yang bertakwa. Ya, dia melakukan sedekah di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, ikhlas gitu. Walaupun mungkin yang diberi sedekah nggak tahu, nggak kenal kita lagi, kita bisa baper. Kenapa? Orientasi hidupnya Allah gitu. Jadi kalau menurut saya, orang yang bahagia, orang yang hidupnya nyaman, orang yang orientasi hidupnya Allah SWT. Dan kita pun masih belajar, saya pun masih belajar untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa seperti apa? Kualitas orang bertakwa yang masing-masing ya masing-masing. Yang penting kita ada peningkatan. Seperti hadis Rasulullah, hari sekarang harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi Allah itu menginginkan kita tuh progresif ya, naik apanya? Ketakwaannya, naik kebaikannya, naik semua yang baik, sehingga endingnya adalah pada saat kita mati. Ending seseorang itu pada saat kita mati, maka kita selalu berdoa, ya Allah jadikan kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Untuk mencapai husnul khotimah dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu ada proses panjang sebelum itu, karena itu gak akan bisa dihafal ya, itu tidak bisa dihafal. Kalau Anda pernah lihat orang sakaratul maut, dan saya pernah lihat gitu orang sakaratul maut itu, ternyata dari itu saya lihat ada minimal 3 yang membekas dalam pikiran saya itu, yang beda-beda kondisi meninggalnya. Tapi saya melihat dari situ, saya belajar ternyata betul orang sakaratul maut itu akhir hidup itu tergantung dari selama proses hidupnya ya. Saya melihat dari 3 itu sakaratul maut yang berbeda-beda, tapi ada satu sakaratul maut yang sangat indah, sangat luar biasa gitu, dan itu sangat menginspirasi saya. Kan saya tahu persis gitu ya, meninggal pada saat setelah membaca ayat suci Al-Quran. Saya tahu betul gitu ya, gitu. Jadi mari kita menjadi orang yang bertakwa. Dengan cara apa? Kita semangat, kita menyambut bulan Ramadan dengan ceria, tidak mengatakan aduh puasa maning, bukan itu. Tetapi alhamdulillah kita masih ketemu bulan Ramadan, saya masih bisa beramal. Dan satu tips untuk terakhir saya closingnya adalah untuk mencapai Ramadan yang mubarak, Ramadan yang berkah, Ramadan yang menyenangkan, yang membekas dalam hati kita adalah kita pasang target. Di Ramadan besok 1442 Hijriah itu kita pasang target apa, amalan apa yang akan kita lakukan secara optimal di bulan Ramadan besok. Misalnya nih, 1 saja menurut saya cukup, tapi konsisten ya. Saya pengen khatam, selama ini kok saya nggak pernah khatam Quran gitu ya, sibuk gitu ya. Saya pengen bulan Ramadan ini khatam. Rasakan nikmatnya khatam nanti setelah bulan suci Ramadan selesai. 1 bulan saya pengen khatam minimal 1, kejar terus itu. Nikmat sekali. Kalau saya pengen tidak meninggalkan sholat raweh sebarang sehari pun gitu, target itu, pasang target. Saya pengen setiap hari sedekah, itu pasang target. Mungkin yang belum bisa baca Al-Quran, saya pengen Ramadan ini saya naik levelnya dari Iqra 1 menjadi Iqra 2 dan seterusnya. Jadi pasang target. Jadi nanti Ramadan itu menjadi Ramadan yang bermakna, insya Allah. Rasakan nikmatnya target itu tercapai pada saat kita selesai Ramadan, sehingga kita bisa ngomong ke Allah, ya Allah, ya Tuhanku, dalam sholat kita ya, setelah sholat kita maksudnya, atau dalam sujud terakhirnya, tapi di hati, tapi jangan diucapkan, di hati, komunikasi langsung ke Allah, curhat ke Allah ya, atau setelah sholat, ya Allah, Ramadan ini saya sudah capai target, ya Allah, mudahkan hidup saya, ridhoi langkah-langkah saya, selalu beri petunjuk. Allah insya Allah tersenyum. Yang kita harapkan itu apa sih? Allah tersenyum bagi kita itu, dan itu hanya ada di orang yang beriman. Sekali lagi, maka ada kita juga iman
ya. Orang yang nggak beriman nggak akan percaya, namanya juga nggak beriman gitu ya. Orang yang beriman lah orang yang hidupnya akan tenang. Iman itu diyakini di hati, diucapkan dan dilakukan dengan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya mencerminkan orang tidak beriman, ya dia tidak beriman. Jadi 3 itu syarat orang beriman. Diyakini di hati, yakin yang sangat kuat, ya. Saya yakin Allah itu ada, itu beriman. Diucapkan dengan lisan, asyhadu alla ilaha illallah, ya kan? Diaplikasikan dalam kehidupan bahwa hidup kita, kerja kita, belajar kita, semuanya orientasinya ke Allah. Itu orang yang beriman. Rasakan nikmatnya. Dan saya pun juga sedang belajar itu, sedang berusaha untuk meningkatkan lagi. Semoga Allah membimbing kita semuanya. Itu bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi semangat menyambut Ramadan, ya. Marhabannya Ramadan. Kita semua merindukan bulan suci Ramadan. Semoga Allah selalu merahmati kita, dipanjangkan umur untuk mencapai bulan Ramadan, ya, menyelesaikan bulan Ramadan berikutnya, ya, sehingga kita hidup menjadi lebih baik. Itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.